Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wirawan dengan NIM 5020023 kelas 5A, akan bercerita tentang Putri Berias. Berikut ceritanya. Konon ceritanya di daerah Trawas, hiduplah seorang putri yang cantik luar biasa. Dia bukan putri biasa, dia putri dari kayangan yang tinggal di bulan. Ia turun ke bumi pada saat pesta besar yang diadakan oleh manusia di bumi. Ia akan tampil menari karena menari adalah kesukaannya. Rambutnya yang panjang terurai, bulu mata yang lentik, mata yang bersinar seperti bintang, kulit halus bak pualam, membuat setiap orang yang melihatnya terkagum-kagum. Selain cantik, putri tersebut juga pandai menari. Anehnya, setiap tarian yang dibawakan adalah tarian dengan gerakan-gerakan berias. Oleh sebab itulah, putri itu dinamakan Putri Berias, atau yang dimaksud putri berhias. Kecantikan putri berhias, kelembutan dan gemulayannya ketika menari tersohor sampai ke telinga raja. Sehingga sang raja pun tertarik untuk melihat putri yang cantik tersebut. Disampaikannya lah niatnya tersebut kepada Hulu Balang. Pada suatu pagi, sang raja memanggil Hulu Balang. "Hulu Balang." "Iya, ada apa Baginda?" jawab Hulu Balang. "Hulu Balang, saya mendengar isu dari rakyat soal Putri Berias. Menurut orang, dia cantik luar biasa. Apakah benar dia adalah putri yang turun dari kayangan? Katanya dia sangat pandai menari," kata sang raja. "Betul Baginda, aku juga mendengar demikian," jawab Hulu Balang. "Aku sangat ingin melihat putri itu Hulu Balang. Dapatkah Hulu Balang membawa putri yang cantik itu ke istana?" Nada raja sangat penasaran. "Mohon maaf Baginda, amat sangat mustahil untuk membawanya ke istana," jawab Hulu Balang. "Kenapa mustahil membawanya ke sini?" jawab raja. "Karena Putri Berias akhir-akhir ini jarang turun ke bumi," jawab Hulu Balang. "Lantas bagaimana untuk membawanya ke sini? Saya ingin melihat betul sosok si putri kayangan tersebut menari," jawab raja dengan rasa kecewa. Hulu Balang berpikir sejenak. Beliau mencari akal bagaimana caranya agar dapat membawa Putri Berias itu ke hadapan raja. "Bagaimana kalau kita adakan pesta rakyat yang besar, Baginda? Kita undang semua pejabat kerajaan tetangga, kita suguhkan dengan tarian-tarian yang berasal dari pelosok negeri. Pasti pesta ini akan membuat Putri Berias tertarik untuk turun ke bumi," kata Hulu Balang kemudian. "Wow, kau sangat cerdik Hulu Balang, aku sangat setuju," suara raja gembira. "Hulu Balang, antarkan surat ini ke petinggi-petinggi di pelosok negeri," jawab Baginda. "Baiklah Baginda, saya akan mengantarkan surat ini ke petinggi-petinggi di pelosok negeri." Singkat cerita, raja pun memerintahkan rakyatnya mempersiapkan panggung yang sangat besar untuk penari. Diumumkanlah ke pelosok negeri bahwa akan ada pesta rakyat. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, banyak undangan kerajaan yang datang. Penduduk dari pelosok negeri pun berduyun-duyun untuk menyaksikan pesta yang sangat meriah di alun-alun kerajaan. Tarian-tarian yang indah pun ditampilkan oleh dara-dara yang manis dari pelosok negeri. Tepuk tangan gemuruh melihat penampilan mereka yang sangat elok. Putri Berias bangun dari tidurnya. Ia terbangun karena alunan musik yang berasal dari istana. Sontak Putri Berias pun turun ke bumi. Putri Berias sangat senang melihat pesta yang amat megah dan meriah. "Wow, panggung yang besar dan penonton yang banyak. Aku tak sabar akan tampil menari," jawab sang Putri Berias dengan rasa senang. Seperti biasa, sebelum tampil, Putri Berias akan berhias sambil membaca berbagai mantra agar penampilannya maksimal. "Oi, mantraku, mantra bepuyang, puyang sunting dusun lame, wajahku bak putri bayang, karena bercahaya bak bulan purname." Demikian
mantra yang dikatakan Putri Berias. Maka wajahnya berubah menjadi semakin bersinar karena mantranya. Semua yang melihat, kecil, tua, muda, akan suka dan kagum padanya. Tibalah giliran Putri Berias yang tampil. Ketika Putri Berias muncul dengan lenggak-lenggok, lemah gemulai, semua mata terpukau melihatnya. Putri Berias menari dengan indah. Tarian Putri Berias berbeda dengan gerakan tari pada umumnya. Gerakan-gerakan menyisir rambut, memotong kuku, memakai bedak, dan lain sebagainya diperagakan dengan gerakan-gerakan yang indah. Tidak saja karena gerakan tariannya yang elok, namun parasnya yang cantik, membuat orang tidak percaya kalau di hadapannya adalah manusia yang tengah menari. Sang raja dan para tamu undangan berdecak kagum melihat penampilan dari Putri Berias. Cacam, tidak salah kata orang, Putri Berias ini memang cantik luar biasa. Baginda berdecak kagum. Wow, luar biasa, cantik sekali, kata seorang tamu. Sampai membuat pangeran-pangeran yang datang dari undangan tersebut jatuh cinta dan ingin menikahi Putri Berias. Ayah, aku ingin penari itu jadi istriku, ayah, kata seorang pangeran yang datang undangan pada perhelatan itu. Kalau dia tidak mau putraku, bagaimana? Apakah kau dapat menerima? Kata Baginda. Ternyata tidak satu dua yang jatuh hati dengan Putri Berias. Banyak raja dan pangeran terpukau dan tertarik padanya. Akhirnya, ketika ada kesempatan, sang raja menyampaikan keinginan anaknya. Tapi apa jawab Putri Berias? Saya akan terima lamaran tersebut. Silahkan pangeran datang ke bulan, jawab Putri Berias. Tahulah raja, kalau Putri Berias menolak lamarannya, mana mungkin manusia sanggup ke bulan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Putri Berias belum juga punya suami, namun kecantikannya tidak pernah berkurang. Hingga akhirnya Putri Berias pulang kembali ke kayangan, sehingga manusia hanya bisa menikmati kecantikannya di muka bumi dengan memandang bulan. Wajah Putri Berias persis ketika bulan purnama terang bercahaya. Demikianlah cerita tentang Putri Berias. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.